Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kembali lagi belajar bersama Bu Ira ya. Setelah kemarin kalian sudah pemanasan dengan SPLDV, berarti sekarang kita sudah siap untuk belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Disingkatnya SPLTV. Ini akan Ibu tampilkan dulu. Kalau kemarin kan pada soal cerita, siapa yang masih ingat? Menimbang buah-buahan ya, masih tentang menimbang buah-buahan. Nah, bedanya dengan yang kali ini Ibu bacakan ya. Tina menimbang buah-buahan dengan timbangan digital. Nah, ini timbangan digitalnya. Apa yang ditimbang? Ternyata ada buah nanas, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada buah apel, 1, 2, 3. Dan ada buah jeruk. Kalau kemarin kan hanya nanas dan apel. Nah, kali ini ada 3 jenis buah yang ditimbang, yaitu nanas, apel, dan jeruk. Setelah ditimbang, muncullah pada timbangan angkanya yaitu 2.350 gram. Kemudian, Tina juga menimbang 1 nanas, 2 nanas, 1 apel, 1 jeruk. 2 jeruk. 2 nanas, 1 apel, dan 2 jeruk. Ini beratnya adalah 1.250 gram. Nah, dia nimbang lagi nih. Ada nanas, 2 nanas, apel, dan jeruk. Apelnya 2 ya. 2 nanas, 2 apel, dan 1 jeruk, beratnya 1.300 gram. Ini adalah hasil penimbangannya. Nah, apabila masih sama seperti kemarin, ini dianggapnya berat semua nanas sama, berat semua apel, dan berat semua jeruk itu sama. Kalau kita ingin tahu masing-masing beratnya untuk 1 nanas, 1 apel, dan 1 jeruk itu bagaimana cara mencarinya? Nah, tentu saja kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kalau kemarin nanas apel itu kan XY. Berarti kalau ditambah jeruk nanti ada X, Y, dan Z. Ada 3 variabel di situ. Mari kita buat model matematikanya. Ini ada 4. Kita misalkan dulu. Nanasnya itu adalah berat 1 nanas, X-nya. Y-nya berat 1 apel, dan Z-nya berat 1 jeruk. Sehingga model matematikanya adalah, ini ada 4 ya, 4X tambah 3Y tambah Z itu 2.350. Kemudian ini ada 2X plus Y plus 2Z itu 1.250. Dan yang ketiga adalah 2X plus 2Y plus Z sama dengan 1.300 gram. Nah, sistem ini digabung menjadi sebuah sistem. Akan kita cari masing-masing nilai X, Y, dan Z-nya. Dalam SPLTV maupun SPLDV itu ada berbagai cara ya untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Metodenya juga ada banyak. Intinya kalian cuma harus mengingat tujuannya itu apa gitu. Boleh dengan berbagai macam cara, tapi tujuannya adalah mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, ini di sini akan Ibu coba jelaskan salah satu caranya. Ini tadi model matematikanya ya. Ini kita anggap ini persamaan yang pertama, ini kita anggap persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Ini salah satu cara saja Ibu jelaskan. Pertama-tama, kita akan menentukan variabel yang akan dieliminasi. Kan ada X, Y, Z. Nah, ini akan dieliminasi salah satu variabel. Kalian boleh pilih mau X-nya, Y-nya, atau Z-nya yang dieliminasi. Namun, tips dari Ibu, kita akan eliminasi yang kira-kira ada yang kembar aja gitu, biar lebih cepat dalam mengeliminasi. Kalau ini kan 3Y, Y, dan 2Y, itu kan nanti ini harus disamakan dulu. Y-nya biar jadi 3Y dikalikan 3, ini dikalikan 2 gitu. Jadi repot. Jadi mendingan kita pilih yang ada yang sama. Contohnya,
Di sini Ibu akan mengeliminasi variabel Z. Kenapa nggak X aja? Ya X juga boleh. Ini ada yang sama juga ya, tapi angkanya itu lebih simple yang Z ini. Ini kan 1, 2, 1. Kalau ini angkanya besar 4, 2, 2. Gitu ya, itu pertimbangannya. Kalian boleh bebas mau eliminasi yang X ya atau Z-nya. Tapi di sini sebagai contoh Ibu akan eliminasi variabel Z. Dan di sini harus konsisten. Berarti sekali mengeliminasi Z, itu nanti juga yang kedua akan mengeliminasi Z juga. Nah, ini pertama-tama, ini kan ada persamaan 1 dan 3, ini sudah sama ya Z-nya. Nah, kita akan eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3 itu digabung. Kita tulis ulang. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Kita eliminasi, berhubung di sini tandanya sama berarti dikurangi. Kita kurangkan saja, 4x kurangi 2x, 2x. 3y kurangi 2y, y dan 2350 kurangi 1300, ini 0, 5, 3 kurangi 3, 0, 2 kurangi 1, 1. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut. Kalau tadi kan 1 dan 3. Nah, ini bebas. Mau 2 dan 3 atau 1 dan 2 itu boleh, bebas. Di sini Ibu akan eliminasi antara 2 dan 3. 2 dan 3 ditulis. Nah, ini kan belum sama ya. Nah, di sini yang dimaksud harus konsisten itu di sini nih. Setelah kita langkah pertama tadi sudah eliminasi variabel Z, ini juga yang dieliminasi harus Z, bukan malah X-nya gitu ya. Jadi di sini mentang-mentang di sini ada yang sama, X-nya langsung saja eliminasi. Nah, yang tereliminasi kan X bukan Z. Padahal harus konsisten. Di sini Z ya, di sini juga Z yang harus dieliminasi. Agar dapat dieliminasi atau dihilangkan yang bawah ini biar sama dengan yang atas, diapakan? Dikalikan 2. Yang atas kali 1, bawah kali 2. Ini masih tetap ya, karena dikalikan 1, yang ini dikalikan 2, hasilnya 4x tambah 4y tambah 2z sama dengan ini, 2600. Nah, ini juga ya yang sering kalian lupa, ruas kanan tidak dikalikan 2. Nah, itu kadang-kadang lupa, ini diingat-ingat ya. Mari kita eliminasi, ini tandanya sama jadi dikurangi. Nah, ini ya cara mengeliminasi. Selain ini atas kurangi bawah ya, 2 kurangi 4 kan jadinya minus. Kadang males Ibu tuh ngitung-ngitung yang minus-minus gitu. Jadi, Ibu ada cara, yaitu kita balik bawah kurangi atas. Tapi semuanya juga harus sama, bawah kurangi atas. Ini juga ya. Contohnya seperti ini, 4x kurangi 2x yaitu 2x, 4y kurangi y, 3y, terus 2600 kurangi 1250 yaitu 1350 gitu ya. Boleh bawah kurangi atas, tapi harus sama semua, bawah kurangi atas semua gitu. Hasilnya sama kok dengan yang atas kurangi bawah, cuma beda tanda, tapi itu tidak masalah, tidak mengubah nilai. Lanjut. Nah, ini kan ada yang dari 1 dan 3 menghasilkan si hijau. Dari 2 dan 3 menghasilkan si biru. Antara hijau dan biru, ini Ibu tulis di sini. Coba kalian perhatikan. Ini merupakan apa? Ini adalah SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, atau bahkan dulu ketika kalian kelas 8 ya. Sehingga kita bisa langsung mencari solusinya. Ini kebetulan ada yang sama, jadi boleh kita langsung eliminasi. Hasilnya adalah ini tandanya sama, berarti ini sama ya Ibu, karena Y dengan 3Y lebih besar 3Y, Ibu balik yang dikurangi itu dari bawah ke atas. 3Y kurang Y, 2Y, ini kurang ini, 1350 kurangi 1050 adalah 300, sehingga Y-nya adalah 150. Ketemu nilai Y. Setelah ketemu nilai Y, kita cari nilai yang lain. Bisa, ayo yang mana? Mau X atau Z? Tentu saja kita harus mencari nilai Z-nya terlebih dahulu, Y-nya X-nya terlebih dahulu ya. Ya, karena ini udah gampang.
Ini ada persamaan 2x tambah y sama dengan 1050, y-nya itu 150, tinggal diganti. Berarti 2x tambah 150 itu 1050. 2x-nya ini pindah ke sana ya, 1050 dikurangi 150 itu 900, sehingga ketemulah x-nya adalah 450. X ya sudah ketemu, tinggal z-nya. Nah, kalian boleh ambil dari persamaan 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini Ibu mengambil yang persamaan 3. Karena apa? Karena angkanya tuh kecil-kecil gitu ya, dan ini juga pas gitu, jadi Ibu lebih suka yang persamaan ketiga. Setelah itu kita, kenapa pilih yang angkanya yang kecil? Karena gampang nanti kita mengalihkannya. Ibu ambil persamaan ketiga, kemudian ini x-nya itu tadi 450, tinggal digantikan di sini. 2y, y-nya itu 150, gantikan di sini, dan z-nya itu yang akan kita cari. Kita hitung. 2 kali 450 adalah 900, 2 kali 150, 300, tambah z sama dengan 1300. Hasilnya ini ditambahkan 1200, tambah z itu 1300, otomatis z-nya adalah 100. Gitu, jadi sudah ketemu ya x, y, dan z-nya. Nah, ini hanya salah satu cara saja, kalian bisa menggunakan cara yang lain. Ini sangat sesuai kreativitas kalian sendiri gitu. Tapi kalau kadang kita milih pasangannya yang salah, misal tadi ini kita eliminasi variabel y-nya, ya ketemunya juga sama, tapi mungkin langkahnya akan lebih panjang gitu. Jadi pinter-pinter kita memilih mana yang harus dipasangkan, mana yang harus dieliminasi, mana yang harus disubstitusi, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Berat 1 nanas itu 450 gram, berat 1 apel 150 gram, dan berat 1 jeruk 100 gram. Gitu, jelas ya. Lanjut ke contoh yang lainnya. Nah, ini ada suatu SPLTV juga, x plus 2y plus z sama dengan 23, 2x tambah y tambah 2z 31, dan z-nya sama dengan 3. Nah, ini yang Ibu bilang ini juga termasuk SPLTV karena ada 3 variabel ya, walaupun di sini cuma z ya yang di persamaan yang ketiga. Ini artinya apa? Konstantanya x-nya itu 0, konstantanya y-nya itu koefisien x-nya itu 0, jadi 0 kali x itu 0 di sini ya ceritanya ya. Kemudian 0 kali y itu 0, jadi nggak ditulis, dan z-nya tambah z itu 3 gitu. Sebenarnya ini ada 3 variabel, tapi yang lainnya koefisiennya itu 0. Mari kita selesaikan dari SPLTV berikut. Yang atas persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan ketiga ya. Nah, ini berhubung ini sudah ketemu ya, z-nya sama dengan 3, ya kita substitusikan saja ke persamaan 1 dan 2. Pertama-tama kita substitusi ke persamaan yang 1. Oh, ini harusnya 1 toh gitu ya. X tambah 2y tambah z sama dengan 23. Nah, z-nya digantikan dengan angka 3. Berarti x tambah 2y sama dengan 20. Ini dihapus ya, ini dan-nya ya. Ini jadilah persamaan si hijau. Kemudian langkah selanjutnya, ini persamaan kedua, ininya dan-nya dihapus. Kita substitusikan juga z-nya ke sini. Kita tulis dulu. Z-nya digantikan dengan angka 3, sehingga hasilnya 2x tambah y tambah 6 itu 31. Jadi 2x tambah y-nya 25, jadilah si biru. Hijau dan biru adalah SPLDV. Kalau SPLDV, Ibu percaya kalian sudah pintar ya menyelesaikannya. Mari kita selesaikan bersama. X tambah 2y sama dengan 20, 2x tambah y sama dengan 25, kita eliminasi langsung bisa tidak? Tidak ya, karena ini beda. Ini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 1, jadi kita samakan dulu. Mau eliminasi yang mana? Ini Ibu eliminasi yang x-nya.
Jadi yang atas ini jadikan 2, biar jadi 2, ya kalikan 2, semuanya kalikan 2, hasilnya 2x tambah 4y sama dengan 40. Yang bawah tetap karena kalikan 1, terus dieliminasi. Hasilnya 4y kurang y, 3y, 40 kurang 25, 15y-nya adalah 5. Nah, ini cari nilai x, kita boleh ambil ya yang dari sini. 2x tambah y sama dengan 25. Boleh juga ambil dari yang hijau gitu, boleh. Tapi ini angkanya sama aja ya. Boleh biru, boleh hijau, bebas. Gantilah y-nya dengan 5 karena kita sudah tahu nilai y-nya adalah 5 sehingga 2x-nya itu 20, x-nya 10. Setelah itu perlu tidak mencari nilai z. Jadi nilai z kan sudah ada, ini z sama dengan 3. Begitu ya. Itu contohnya. Jadi caranya itu tidak melulu harus dieliminasi terus gitu. Tapi bisa juga dengan pertama-tama disubstitusi terus baru eliminasi. Itulah yang namanya ada 1000 jalan menuju Roma. Yang penting ketemu nilai x, y, dan z-nya. Sekarang contoh yang kedua. Ini ada yang unik pada SPLTV ini. Nah ya, ini x-nya kok di bawah, itu gimana nih cara mengerjakannya? Ini sebetulnya ada pada LKS kalian. Contoh 2 itu pada halaman, sebentar ya. Pada halaman 44 tugas mandiri 2 nomor yang A. Ini ya, bisa kalian lihat ini adalah pembahasannya untuk nomor 2A. Ini suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pertama-tama kalau ada soal yang seperti ini, x, y, z-nya kok di bawah, itu kalian misalkan dulu. Memisahkan apa? Seper x-nya itu P, seper y-nya itu Q, seper z-nya itu R. Jadi ini biar nggak jadi pecahan, dimisalkan menjadi variabel yang lain. Bisa PQR, MNO, atau apa lagi ya. Kalau x, y, z nggak boleh ya, masa sama. IJK gitu. Nah, di sini dimisalkan PQR sehingga apa? Ini persamaannya akan berubah. Berubahnya bagaimana? Ini kalau 3 per X kan artinya 3 kali seper X. Seper X-nya itu P, berarti jadinya 3P. Gampangannya lihat aja nih di sini. Kalau di sini ada 3 ya berarti 3P min 4Q tambah ini 6 ya. 6R sama dengan 1 gitu. Gampangannya seperti itu. Dengan kita memisalkan ini berubah. Terus yang kedua ya 9P 8Q min 12R sama dengan 3. Yang ini 9P min 4Q plus 12R sama dengan 4. Ini membentuk suatu sistem. Jadi ini kita cari dulu nilai PQR-nya. Sama seperti yang tadi. Akan kita cari pertama-tama Ibu akan eliminasikan persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena ini ada yang kembar-kembar gitu ya. Jadi Ibu eliminasi antara 2 dan 3. Nah, eliminasi R-nya. Berhubung ini tandanya berbeda, jadi di sini ditambah gitu. 9P tambah 9P, 18P, ini ditambah 8, ditambah min 4, ya berarti 4, 3 tambah 4, 7. Ini jadi si hijau. Kemudian kita akan cari si biru. Dari mana? Dari 1 dan 3. Ini bebas ya, sebenarnya bisa 1 dan 2 juga boleh. Tapi Ibu pilih 1 dan 3. 3P min 4Q tambah 6R sama dengan 1. Ini Ibu tulis ulang. Nah, ini kan tadi eliminasi si R. Ini kan R-nya belum sama ya. Ini masih 6. Padahal di sini 12. Kita samakan biar sama-sama 12. Berarti yang atas kali 2, bawah kali 1. Hasil perkaliannya, ini kalikan 2 semua. Itu hasilnya ini. 6P min 8Q tambah 12R sama dengan 2. Yang bawah tetap. Nah, ini tandanya sama, berarti dikurangi. Ini kuranginya enaknya gimana ya? Bawah ke atas saja ya. 9 kurangi 6, 3. Min 4,
min jadinya plus, min 4 plus 8 itu 4. Nah, ini kadang juga membingungkan, jadi ingat ya gini aja, gerakan tanganmu tuh sambil ngitung gini, min 4, min, jadinya plus, min 4 plus 8 ya 4. 4 kurangi 2, 2 ini habis. Jadilah si biru, hijau dan biru dieliminasi. Ini kebetulan ada yang sama, jadi langsung eliminasi. Dikurangi ya, ini tandanya sama-sama positif. 18 kurangi 3, 15. 7 kurangi 2, 5. Sehingga P-nya 5 bagi 15, 1/3. Sudah ketemu nih P-nya, kita cari Q. Boleh kita gunakan si biru ini, kita kan sudah tahu P-nya. Langsung ganti P-nya jadi 1/3. 3 kali 1/3 tambah 4Q itu 2. 3 kali 1/3 berapa? 3 kali 1, 3. 3 bagi 3, 1. Atau ini boleh dicoret-coret sehingga sisanya tinggal 1. 1 tambah 4Q itu 2. 4Q-nya 1. Q-nya 1/4. Kita cari R. Boleh ambil dari persamaan 1, 2, maupun 3. Ambil yang mana ya? Yang angkanya kecil aja ya. Yang persamaan 1. Angkanya kan kayaknya lebih simple daripada yang 2 dan 3. Kita gantikan P-nya dengan 1/3, Q-nya dengan 1/4. Ini coret-coret, sisanya 1, min. Coret-coret, sisanya 1, 6R tetap, ini 1. 1 kurangi 1, 0. 6R itu 1, berarti R-nya 1/6. Nah, apakah sudah selesai seperti ini? Coba yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan X, Y, Z. Ini yang ketemu baru PQR, berarti belum selesai. Kita cari PQR, X, Y, Z-nya bagaimana? Nah, 1/X itu kan P, berarti P-nya 1/X atau X-nya 1/P. Jadi bolak-balik gitu ya. Ya berarti gampang saja nih ya. Caranya yaitu dengan ini dibalik. Kalau P-nya 1/3 berarti X-nya 3/1 atau 3. Tinggal dibalik saja. Berarti Q-nya berapa? Tentu saja 4 ya. Ini 6. 6/1 atau 6. Ketemulah nilai X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 6. Gampang ya. Ini kalau ada soal yang seperti ini. Contoh 2. Gitu. Sebenarnya soal yang seperti ini itu bukan soal rutin, artinya jarang ada gitu, jarang diujikan, tapi ini untuk pengetahuan kalian harus bisa. Ini contoh yang ketiga. Nah, ini juga merupakan pecahan gitu ya, tapi beda. Kalau tadi kan yang di bawah itu X, Y, Z-nya. Nah, ini X, Y, Z-nya itu tetap di atas, ini tapi ada pecahannya. Ini ada 3, membentuk suatu sistem, 3 persamaan ini. Kalau ada soal yang berupa pecahan seperti ini, langkah pertama kita yaitu, ini kan bentuknya tidak rapi sekali ya, jadi harus kita rapikan. Kita rapikan dengan cara pecahannya dihilangkan. Caranya menghilangkan pecahan bagaimana? Disederhanakan. Ini kan karena per 2, berarti biar pernya hilang ya dikalikan 2. Ini ada pernya 3, ya kalikan 3. Ini pernya berapa? 2, ya kalikan 2. Tapi kalau misal di sini ada yang pernya 2, terus di sini pernya 3, berarti dikalikan berapa? Caranya yaitu dikalikan dengan KPK dari 2 dan 3, yaitu 6 gitu. Jadi nanti pecahannya otomatis tidak pecah lagi. Maksudnya tidak ada lagi. Nah, sekarang kita kalikan 2 ya. Ini X plus Y, ini setiap elemen dikali 2 maksudnya. X plus Y per 2 kali 2 ya tetap X plus Y. Karena ini kalau dikalikan 2 kan dicoret ya. Habis tinggal X plus Y. Nah, Z kali 2, 2Z, 7 kali 2, 14. Ingat ya, ini nggak dikalikan 2 lagi ya. Nanti salah. Itu yang kadang kurang telitinya di situ. Kemudian ini dikalikan 3, ini 3X kalikan 3 berarti tinggal coret ini kita bayangkan di sini ada angka 3 per 3.
1, ini tetap ada 2 gitu ya. Atau 3 kali 2, 6, 6 bagi 3, 2 gitu. Kemudian ini kalikan 3, 6, Z, ini kalikan 3, 36. Sekarang yang terakhir, ini kalikan 2. Jadinya hasilnya 4X min 2Y plus 3Z sama dengan 10. Jadilah suatu sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah rapi, tidak ada pecahannya. Kalau begini kan kalian pasti bisa menyelesaikannya, karena caranya ya sama seperti yang tadi itu. Kita mau mengeliminasi yang mana ya? Eliminasi yang apa nih? Ini kita beri nama dulu persamaan 1, 2, dan 3. Kita akan eliminasi Y-nya, kan biasanya Z-nya. Ini Ibu pengen Y-nya aja yang dieliminasi, karena ini ada yang kembar nih, lumayan nih, mengurangi pekerjaan kita. Pertama-tama kita gabung dulu yang 2 dan 3. Ini 2, ini 3. Ini sudah ada yang sama kan? Nah, jadi untuk mengeliminasinya, berhubung ini tandanya berbeda, berarti ditambah. Gampang nih. 3 tambah 4, 7. 6 tambah 3, 9. 36 tambah 10, 46. Jadilah si hijau, kita cari si biru dari 1 dan 3. Boleh kamu pilih 2 dan 3. 1 dan 2, itu juga boleh. Banyak jalan menuju Roma. 1 dan 3, X tambah Y tambah 2Z, ini sama dengan 14. Ini kita tulis ulang. Tadi kan yang dieliminasi Y, maaf ya, Y. Tapi ini belum sama, kita samakan dulu. Biar sama, yang atas kalikan 2. Yang bawah tetap. Hasilnya ini setelah dikalikan 2 ya, 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 28. Yang bawah tetap. Ini tandanya berbeda, berarti ditambah. Sehingga hasilnya 6X tambah 7Z sama dengan 38. Biru dan hijau bergabung. Nah, ini belum ada yang sama nih. Terus kita samakan, ini angkanya lumayan besar ya, nggak apa-apa. Ini kita samakan variabel X-nya biar sama-sama. Ini kalikan 6, ini kalikan 7 gitu. Atau sama saja kalian cari KPK-nya dari 6 dan 7 ya. 42. Berarti semuanya harus jadi 42. Kita kalikan nih. Kalikan 6, 42. Tambah 9 kali 6, 54. Ini 46 kali 6, 276. Ini Ibu hitung dengan menggunakan kalkulator tadi ya. Terus kemudian 7, ini kalikan. Ini angkanya besar. 7 kali 7, 49. 38 kali 7, 266. Kalau tidak percaya, kalian boleh periksa lagi dengan menggunakan kalkulator. Ini sudah ada yang sama, bisa dieliminasi nih. Nah, ini 54 kurangi 49 hasilnya 5. Ini 276 dikurangi 266 hasilnya 10. Sehingga Z-nya adalah 10 bagi 5, yaitu 2. Z-nya sudah ketemu, berarti cari X-nya. Boleh ambil dari si biru maupun si hijau. Ibu ambil dari si biru. Kemudian gantikan Z-nya dengan 2. 6X tambah 7 kali 2 sama dengan 38. Ini bukan koma ya, ini kali ya. 7 kali 2. 6X tambah 14 sama dengan 38. 6X-nya 24. Jadi X-nya 4. Nah, ini ambil, kalau mencari Y-nya, ambil aja, jangan ambil dari yang sini, ribet angkanya. Nah, ini aja dari sini. Boleh ambil yang 1, 2, maupun 3. Ibu ambil yang persamaan 1. Kita gantikan X-nya jadi 4. Y-nya kita cari, Z-nya jadi 2. Sama dengan 14. Y tambah 8. 8 dari mana? 4 tambah, ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Sama dengan 14, Y-nya adalah 6. Ketemu ya semuanya ya. X-nya 4, Y-nya 6, Z-nya 2.
Nah, demikian itu contoh-contoh dari cara mengerjakan SPLTV. Jadi, yang penting kalian itu tahu tujuannya apa. Tujuannya yaitu cari X, Y, dan Z. Gitu. Kemudian, tadi kalau mengeliminasi itu harus konsisten. Pertama, eliminasi variabel X, ya yang kedua X gitu. Harus konsisten. Atau pertama pilih yang Z yang mau dieliminasi, yang kedua ya Z juga harus dieliminasi. Kalau enggak nanti muter-muter, jadi nggak ketemu-ketemu gitu. Demikian pembahasan contoh soal mengenai SPLTV. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.